Juga jadi sorotan di Kompas Malam, Saudara. Bares Krim Polri kembali membongkar kasus penipuan yang menggunakan deepfake dengan mencatut video Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di Tipit Siber, Bares Krim Polri menyebut tersangka menggunakan teknologi deepfake untuk menipu korbannya di media sosial. Tersangka mengambil cuplikan video dari Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kemudian mengubahnya seolah memberi bantuan. Tersangka menipu korban untuk mentransfer sejumlah uang sebagai biaya pendaftaran. Total sudah ada 100 orang yang menjadi korban dengan kerugian mencapai 65 juta rupiah. Tersangka JS dari hasil pemeriksaannya mengakui bahwa telah melakukan kegiatan penipuan ini sejak tahun 2024. Yang modus operandinya adalah menyebarkan konten berupa video deepfake yang menampilkan pejabat negara dan sejumlah public figure ternama di Indonesia. Berdasarkan barang bukti yang ditemukan, sejak bulan Desember, tersangka telah meraup keuntungan kurang lebih sebesar 65 juta, yang juga korbannya kurang lebih 100 orang, berasal dari 20 provinsi. Dengan jumlah korban terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Papua. Tersangka JS dilakukan penangkapan pada hari Selasa, 4 Februari 2025, di kediamannya di Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Informasi lebih lengkap soal penipuan menggunakan deepfake Presiden Prabowo dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, kita sudah bersama dengan Kombes Ferdi Irawan, Kasubdit 2 Dirtipid Siber Bares Krim Polri. Selamat malam, Pak Ferdi. Selamat malam, Pak Rahmat Ibrahim. Baik, Pak, ini jadi sebetulnya bagaimana pelaku bisa menipu korban dengan deepfake Presiden Prabowo? Seperti apa sebetulnya ini, Pak? Baik, jadi tersangka ini melakukan modus penipuannya dengan cara yang bersangkutan mendownload video deepfake daripada Presiden Prabowo. Kemudian di dalam akun IG-nya menambahkan caption nomor telepon yang bisa dihubungi, sehingga itu yang disebarluaskan melalui akun IG yang bersangkutan dengan nama akun Indo Berbagi 2025, yang berdasarkan hasil pengecekan kami itu followersnya hampir 9 ribuan atau hampir 10 ribu. Nah, dari video yang dia edarkan tersebut, ini fokus dari penyidikan kami, ada 2 video pejabat negara yang diedarkan yang sudah mengalami perubahan, yaitu video Presiden Prabowo Subianto dan video daripada Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Nah, dari hasil video yang beredar tersebut, yang sudah ditambahkan caption nomor telepon daripada tersangka ini, banyaklah atau cukup banyak korban ataupun masyarakat yang percaya akan keaslian dan informasi yang diberikan dalam video yang beredar tersebut. Oh, itu videonya seperti apa? Ketika ini kan video dari video yang asli, namun dengan teknologi deepfake diubah menjadi palsu atau hoax. Itu ucapan atau suara di videonya seperti apa, Pak Ferdi? Ya, kalau kita mencermati video yang dibuat dan suara yang dibuat itu mirip dengan pejabat yang berbicara. Tetapi kalau kita cermati lebih detail dan lebih teliti, memang didapatkan beberapa keanehan ataupun tanda-tanda bahwa video tersebut adalah fake ataupun palsu. Tetapi mungkin bagi masyarakat yang kurang paham terkait dengan teknologi ini, menganggap bahwa apa yang diucapkan dalam video yang beredar tersebut itu merupakan video yang asli, sehingga cukup banyak masyarakat yang percaya dan menjadi korban. Itu Pak Dir bilang 100% mirip, hampir 100% mirip, artinya itu teknologinya seperti apa? Ini pelaku belajar dari mana untuk membuat video seperti ini awalnya? Ya. Baik, mungkin perlu kami luruskan, dalam press release tadi yang dikatakan 100% itu adalah kita cekkan ke dalam peralatan yang ada dalam lapor forensik di Polri, itu ditemukan bahwa 100% video tersebut adalah
palsu. Artinya dari teknologi yang dimiliki oleh lapor menyatakan bahwa 100% video tersebut adalah fake ataupun palsu. Kalau dari mana tersangka ini mendapatkan video tersebut atau bagaimana membuatnya, pengakuan sementara dari tersangka bahwa yang bersangkutan itu mendownload dari akun IG yang sudah lupa dari mana apa nama akunnya, tetapi keterangan tersebut masih perlu kami dalami. Apakah benar tersangka ini hanya mengupload saja atau mungkin bahkan dia selaku pelaku yang membuat video tersebut. Ini masih dalam pendalaman dari pihak penyidik, seperti itu. Pak Ferdi, apakah ini ada kaitannya dengan tersangka yang sebelumnya ditangkap, Pak? Ini ada potensi lebih dari satu orang tersangka? Baik. Dan memang penangkapan tersangka JS ini merupakan pengembangan dari tersangka yang sebelumnya kami amankan, yaitu tersangka AMA. Tetapi setelah kita lakukan penyidikan dan pemeriksaan, bahwa terhadap 2 orang tersangka ini sementara belum kita temukan ya keterkaitan dari jaringan ataupun sindikat. Tetapi kita masih mendalami dari bukti-bukti yang ada, apakah masih ada jaringan-jaringan ataupun tersangka-tersangka lain yang terlibat di dalam proses pembuatan video maupun peredaran video yang mencatut nama pejabat-pejabat di Republik Indonesia. Ini sejak kapan pelaku ini membuat video deepfake pejabat dan juga tokoh-tokoh? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan dan bukti yang kami dapatkan, tersangka JS ini mulai melakukan aksinya itu sekitar di bulan Desember tahun 2024. Pada waktu kita lakukan penangkapan, dari hasil pemeriksaan mobile banking yang digunakan oleh tersangka untuk menampung hasil kejahatan, itu kami temukan sekitar 100-an ya, transaksi ataupun rekening yang mentransfer ke rekening penampungan yang kita perkirakan itu adalah korban dengan jumlah transaksi itu sekitar 140-an transaksi. Artinya apa? Artinya dari para korban ini ada yang lebih dari 1 kali melakukan transfer ke dalam rekening penampungan yang sudah disiapkan oleh tersangka. Dan hasil penyidikan kita dari transaksi keuangan bahwa korban-korban yang menjadi korban daripada penipuan tersangka JS ini tersebar di 20 provinsi yang ada di wilayah Indonesia dengan jumlah provinsi yang terbanyak yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Provinsi Papua. Oke. 20 provinsi ini korban tersebar di 20 provinsi dari 2024 akhir tahun. Sudah ada laporan dari korban atau mengapa mereka ini bisa tertipu, Pak? Dan bagaimana imbauan dari polisi? Baik. Kalau masalah apakah sudah ada yang melapor, sampai dengan hari ini kita lakukan pengecekan itu belum kita temukan ada salah satu korban yang membuat laporan. Tapi kami terus melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan Polda dan Polres jajaran untuk memastikan hal tersebut. Dan himbauan yang dapat kami berikan kepada masyarakat, tentunya masyarakat di sini harus bisa memastikan kembali dan berpikir secara kritis ketika menemukan adanya konten-konten ataupun video-video yang mengatasnamakan pejabat tertentu yang menjanjikan ya bantuan dan lain sebagainya. Ini paling tidak masyarakat harus berpikir secara kritis, kemudian memastikan kembali apakah informasi yang diberikan tersebut adalah informasi yang benar atau merupakan upaya untuk penipuan. Baik. Terima kasih Pak Kombes Ferdi Irawan, Kasubdit 2 Dirtipid Siber Bareskrim Polri telah bergabung bersama kami di program Kompas Malam. Terima kasih Mas Rahmat Ibrahim, selamat malam.